Ya, kali ini kita telah memasuki pertemuan kelima untuk mata kuliah pengantar analisis data kategorik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi inferensia untuk parameter proporsi. Parameter proporsi ini adalah parameter yang kita peroleh dari hasil percobaan yang memiliki respon binomial. Nah, pada perkuliahan hari ini kita akan membahas mulai dari pendugaan parameter menggunakan metode maksimum likelihood. Selain itu kita juga akan membahas mengenai cara mencari selang kepercayaan atau interval bagi parameter proporsi tersebut. Untuk lebih jelasnya mari kita simak dulu penjelasan di video berikut ini. Oke, kita mulai dengan fungsi likelihood dan pendugaan maksimum likelihood ya, dimana di sini peluang data yang diamati akan dinyatakan sebagai fungsi parameter yang nanti akan disebut sebagai fungsi kemungkinan. Nah, di sini ada ilustrasi untuk fungsi peluang binomial dengan n-nya 10 ya, dan y-nya ini sama dengan 0. Kalau kita hitung menggunakan rumus peluang binomial, kita dapatkan peluang untuk y sama dengan 0 adalah 1 min v pangkat 10. Nah, jika y sama dengan 0 dan n sama dengan 10, fungsi likelihood binomial adalah LV sama dengan 1 min V pangkat 10. Lihat di sini ada gambar fungsi likelihood ya. Di sini dibuat kurva untuk parameter binomial pada saat y-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 6 ya. Di sini ada berbagai macam nilai V dan nilai likelihood-nya dari V-nya. Oke, bisa kita lihat di sini pada saat y 0 ya, nilai likelihood maksimum tuh adanya di sini ya. Sedangkan pada saat y-nya sama dengan 6, nilai maksimum likelihood ada di sini, daerah sini ya. Nah, berarti ini artinya respon y sama dengan 0 pada saat n-nya sama dengan 10 percobaan ini lebih mungkin terjadi bila V-nya ini sama dengan 0 dibandingkan pada saat V nilai lainnya. Ya, berarti secara umum untuk hasil binomial dengan jumlah sukses sebanyak Y dalam N percobaan, dugaan maksimum likelihood V ini sama dengan, kita lambangkan sebagai P, ini didapatkan dari Y per N. Nah, ini adalah proporsi contoh kejadian sukses untuk percobaan N. Nah, jika kita mengamati Y sama dengan 6 ya di dalam kejadian sukses untuk 10 percobaan tadi, maka dugaan maksimum likelihood V-nya sama dengan 6 per 10 atau 0,6. Sehingga nanti fungsi kemungkinan ketika N-nya 10 dengan Y-nya sama dengan 6, kita bisa masukkan ke dalam rumus fungsi binomial, tapi nanti di sininya kita gantikan dengan V ya. Ini kita dapat fungsi kemungkinannya. Nah, nilai kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood value tercapai pada saat V 0,6 seperti tadi yang kita lihat di grafik ya. Nah, jadi nanti untuk penduga kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood estimation ini, kita menyatakan setiap keberhasilan dengan 1 dan kegagalan itu kita lambangkan 0. Kemudian proporsi sampel sama dengan rata-rata sampel dari hasil uji coba individu. Misalkan nih ada 4 orang kegagalan diikuti 6 keberhasilan ya dalam 10 uji coba, maka datanya adalah seperti ini, ada 40 dan 61, sehingga didapatkan rata-rata sampelnya adalah, kita jumlahkan dulu semua tadi ya, kemungkinan hasilnya dibagi 10 didapatkan 0,6. Nah, dugaan maksimum likelihood ini sering dilambangkan dengan simbol parameter yang dikasih topi di atasnya. Jadi kalau parameternya binomial, ini kan biasanya pakai V ya, sehingga dikasih topi seperti ini sering disebut sebagai V hat. Ya, sekarang saya lanjutkan ke uji signifikansi proporsi binomial ya. Jadi nanti penduga maksimum likelihood-nya itu
adalah proporsi contoh. Bisa kita kasih lambang P topi tadi, P head atau P kecil seperti ini ya. Nah, nanti sebaran penarikan contoh dari proporsi contoh P ini memiliki rataannya ini ya, dan galat bakunya yang ini. Sehingga pada saat kita menguji hipotesis H0-nya ini P sama dengan V0 ya, H1-nya nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Statistik uji yang kita gunakan adalah Z ya, seperti ini ya. Jadi P ini adalah tadi ya, dugaan proporsi contoh, dan V0 ini adalah nilai parameter yang mau kita uji. Ya, di sini ada ilustrasi ya, ada survei apakah mayoritas atau minoritas orang dewasa di Amerika Serikat percaya bahwa wanita hamil ini boleh melakukan aborsi. Nah, di sini V menunjukkan proporsi populasi yang menjawab iya ya terhadap pertanyaan ini. Nah, dari 893 responden untuk pertanyaan ini pada tahun 2002 ya, 400 menjawab iya dan 493 menjawab tidak. Sekarang kita lihat hasil uji hipotesisnya ya. H0 ini V-nya 0,5, H alternatifnya V-nya tidak sama dengan 0,5. Kenapa? Karena memang di kasus yang tadi ya, tidak disebutkan secara spesifik parameter berapa yang diuji ya, hanya mau tahu mayoritas atau minoritas, sehingga kita anggap saja kalau misalnya mayoritas itu sudah lebih dari setengah gitu ya. Makanya di sini untuk H0-nya kita pakai V-nya sama dengan 0,5. Ya, sekarang perhatikan saya merubah cara menulis H alternatifnya menjadi seperti ini ya. Kenapa ya? Karena nanti ini berhubungan dengan pada saat kita menemukan hasil dari pengujian hipotesis ini. Oke, kenapa saya ubah seperti ini? Jadi pertama-tama kita cari dulu proporsi ya dari data yang kita punya. Proporsinya ini 400 per 893, hasilnya 0,448. Nah, di sini kita mau tahu apakah nilai ini 0,448 ini memang dia lebih kecil dari 0,5 atau dia tidak terlalu berbeda signifikan dengan 0,5 ya. Nah, makanya untuk H alternatifnya atau hipotesis alternatifnya di sini langsung saya isikan saja kurang dari, supaya nanti pada saat menentukan kesimpulannya itu kita tidak lagi bingung apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari nilai V0-nya. Oke, selanjutnya kita cari standar errornya ya. Ini adalah V0 kalikan 1 min V0 ya, bagi dengan N, dapat 0,0167. Lalu kita hitung Z-nya juga ya. Z-nya ini adalah P dugaan kita tadi ya, kurangi V0 ya, dibagi dengan nilai ini tadi yang sudah kita hitung, dapat minus 3,1. Nah, setelah mendapatkan nilai Z, kita perlu melakukan perhitungan untuk p-value-nya ya, supaya kita nanti bisa membandingkan nilai p-value yang dihasilkan dari Z hitung ini dengan alfa yang akan kita uji. Nah, nanti kan alfa yang kita uji ini disesuaikan dengan yang ditentukan di awal ya, karena ini misalnya ujinya ini satu arah, misalkan kita gunakan alfanya 0,05 ya, berarti nanti p-value atau nilai P-nya kita bandingkan dengan 0,05. Cara perhitungannya sama seperti yang waktu kita lakukan di metode statistika dulu ya. Nah, ini kan H alternatifnya kurang dari ya, berarti daerah tolak H0-nya tuh ada di sebelah kiri. Nah, ini berarti dibatasi oleh min 3,1. Nah, sekarang kita cari nilai P atau peluang daerah ini ya. Peluang Z-nya kurang dari min 3,1. Ini saya gunakan tabel normal yang di buku Walpole yang dulu sering kita gunakan di mata kuliah metode statistika. Nah, ini dia sudah menyatakan tabelnya ini menggambarkan daerah di sebelah kiri. Berarti kita langsung baca saja min 3,1,00. Nah, peluangnya sebesar 0,0010.
pada Excel kalian bisa gunakan fungsi sama dengan norm titik S titik dis ya. Masukkan Z-nya min 3,1 ya. Kumulatif, dia akan menghitung peluang kumulatif ya. Seperti tadi kita masukkan true. Oke, didapat 0,0010 ya kalau dibulatkan ya. Jadi ini sebelum dibulatkan ya, kurang lebih sama dengan yang di sini. Ya, selanjutnya artinya ya, kalau kita misalkan gunakan alfanya ini 0,05 ya, berarti di sini p-value-nya kan kurang dari alfa. Artinya kalau p-value kurang dari alfa, kita tolak H0. Berarti sini cukup bukti untuk mengatakan bahwa pada 2002 V itu atau proporsinya kurang dari 0,5. Artinya kurang dari setengah warga Amerika menyukai aborsi legal dalam situasi ini. Oke, selanjutnya adalah selang kepercayaan untuk proporsi binomial ya. Jadi selang kepercayaan ini adalah salah satu bentuk pendugaan parameter ya. Jadi kalau kita menduga parameter hanya berupa titik, sering sekali pendugaan kita itu meleset dari nilai parameter sebenarnya. Nah, makanya untuk mengurangi resiko kesalahan itu kadang pendugaan parameter dilakukan dengan membuat selang kepercayaan. Nah, di sini untuk selang kepercayaan V ya, dihitung dengan P plus minus Z alfa per 2 dikalikan dengan standar error atau galat bakunya. Nah, ini adalah nilai standar errornya. Oke, ini contoh ya, untuk sikap tentang aborsi tadi ya, kita akan dapatkan P-nya 0,448 ya, N-nya 893. Maka kita mencari selang kepercayaan 95%-nya menggunakan rumus tadi. Kita masukkan saja ini P-nya, ini adalah Z alfa per 2 ya, atau di sini berarti dipakainya alfanya adalah 0,05. Ini bisa dilihat di tabel Z atau tabel T. Cari yang derajat bebasnya infinity ya, atau paling bawah ya. Nanti terus sudah gitu di sini kita tinggal kalikan P. Ini adalah 1 min P ya. Ini adalah N-nya. Oke, berarti hasilnya ini 0,415 sampai dengan 0,481. Ya, artinya berarti kami yakin pada selang 95% bahwa populasi orang Amerika tahun 2002 yang menyukai aborsi dilegalkan itu antara 0,415 sampai 0,481 atau sekitar 41,5% sampai dengan 48,1%. Oke, seperti itu. Ya, setelah menyaksikan penjelasan dari materi hari ini, perkuliahan kita lanjutkan dengan mengerjakan latihan-latihan soal. Latihan soal untuk materi ini bisa kalian lihat di buku Agresti. Salah satunya adalah contoh soal yang ini. Ya, nanti soal-soal ini bisa kalian coba secara mandiri maupun dibahas pada saat praktikum. Baik, saya akhiri perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi di perkuliahan minggu depan.